You, masih bersama dengan Mas Iqbal dan juga Mas Ai. Mungkin pertanyaan selanjutnya adalah, kan bisa dikatakan bahwa Indonesia ini sudah nyaman ya di posisi kedua. Tapi Thailand memang puncaknya hampir 200 emas. Selisihnya sama kita tuh sekitar 100. Nah mungkin mappingnya Mas Iqbal sebenarnya seperti apa sih? Apakah memang karena Thailand kali ini menjadi tuan rumah kah? Atau sebenarnya performa kita yang masih bisa dioptimalkan gitu? Sebenarnya kalau kita lihat Thailand dan Vietnam itu mereka memang bagus ya untuk olahraga-olahraga yang memang olimpiade ya. Jadi maksudnya tuh olahraga yang wajib akan selalu ada di olimpiade kapanpun, itu tidak akan pernah dihilangkan gitu. Jadi kalau Thailand, Vietnam biasanya tuh di atletik, kemudian juga di menembak, itu biasanya emasnya itu banyak gitu, medali emasnya banyak. Sementara Indonesia di situ biasanya paling terasa itu sebenarnya di renang ya. Dan di renang ini kita lihat bahkan Vietnam itu di atas kita gitu ya. Mereka bisa kalau tidak salah 6 emas gitu. Thailand tentunya dengan tuan rumah ya tinju dan kickboxing dan lain-lain ya. Itu memang terutama tinju ya. Thailand juga sangat bagus ya. Belum lagi juga olahraga permainan yang lain gitu. Jadi memang kalau menurut saya banyak PR sebenarnya dari SEA Games yang kali ini, walaupun targetnya sudah tercapai, tapi paling tidak saya lihat banyak atlet muda yang muncul gitu ya, dan ini tersebar ya di cabang-cabang yang memang cabang-cabang olimpiade ya, termasuk bahkan panjat tebing. Kalau kita ingat Ibu Yeni Wahid selaku ketua federasi mengatakan bahwa yang tampil ini pun adalah atlet-atlet junior gitu, makanya yang mendapat emas itu usianya masih 16, 18 gitu. Sementara karena senior-seniornya udah terbiasa di level dunia, dan kita tahu di Leonardo kemarin di Olimpiade 2024 Paris itu udah medali emas gitu. Jadi memang kalau saya melihat yang positif dari SEA Games ini kan mereka memang digunakan untuk sarana percobaan lah, tanda kutip. Jadi makanya yang tampil itu kebanyakan, bahkan ada atlet skateboard yang 11 tahun kan, yang perempuan gitu ya. Bahkan di renang tuh ada yang 16, ada yang 14 gitu. Jadi ini memang sarana yang pas menurut saya untuk pembinaan ya, sekaligus juga menguji hasil latihan mereka gitu. Ya, untuk menjadi pengujian itu tadi menjadi kolam kecil begitu ya untuk percobaan. Dan sebenarnya kan the real deal breaker-nya adalah di Asian Games yang tersisa Di 1 tahun lagi di Jepang begitu ya, Nagoya. Nagoya dan Aichi ya. Dan Aichi. Nah, kira-kira persiapan kita menuju ke sana seperti apa? Mau dijawab? Ya, kalau menurut saya silakan. tentunya prestasi ini bisa jadi pijakan ya, tapi kita juga harus konsisten ya, dan di sini menurut saya peran dunia usaha juga sangat luar biasa ya menurut saya. Karena kita cek sebenarnya beberapa cabur ini kan, kalau kita cek ketua umumnya sebenarnya bukan sembarang orang juga. Misalkan di atletik ada Pak Luhut, kemudian di panahan itu ada Pak Arsyad Rashid, kemudian di renang itu akuatik ada Pak Anindya Bakri, kemudian juga di angkat besi Pak Rosan gitu. Jadi faktor figur-figur ini juga menurut saya menentukan ya terkait dengan pendanaan, karena kita kalau mengandalkan pendanaan dari kementerian atau apa kan pasti juga minim ya. Sementara mereka ini kan sebagai mungkin selaku pendana juga ya, tapi saya pikir peran dari BUMN dan swasta lain juga bisa turut serta. Bahkan ketua kontingen kita sekarang dari Bluebird gitu, apa namanya, keluarga Joko Sutono gitu ya. Jadi memang ya olahraga ini memang butuh uang banyak juga ya untuk butuh uang banyak, tapi di sisi lain juga mempersatukan unsur-unsur yang sangat-sangat amat berbeda gitu betul. kan. Ya apalagi kan kita di tengah bencana juga kan. Tapi untuk bicara 2026 dan 2028 itu tentu perlu konsistensi ya. Misalkan atlet harus sering bertanding. Misalkan panahan itu misalkan Pak Arsyad kan berapa kali juga misalkan dia mengirim atlet tanding di Jerman Open di mana. Itu kan semua pesawat, penginapan, belum lagi lisensi bertanding segala macam, akomodasi semua disediakan. Iya, belum lagi pelatnas di dalam negerinya. Ini memang butuh banyak uang support ya, support dalam bentuk finansial yang nantinya akan menjadi akomodasi bagi para atlet. Nah mungkin Mas Ai mau menambahkan berkaitan dengan perspektif dukungan bagi para atlet kita begitu secara finansial, mungkin di samping berkaitan dengan yang kalau tadi Pak Presiden sebutkan insentif. Tapi insentif ini kan kalau sudah tercapai begitu medalinya, tapi support untuk mereka supaya bisa perform dengan maksimal. Seperti apa sih dukungan dari pemerintah dan juga mungkin dari korporasi yang sudah disinggung tadi? Iya, harapannya sih memang dukungan itu tidak hanya dalam jangka pendek ya, dalam arti dalam persiapan mereka menuju pertandingan saja, tapi bagaimana dukungan dalam hal untuk jangka panjang mereka gitu, persiapan ketika mereka sudah pensiun atau sudah memasuki hari tua gitu ya, sudah usia yang tidak produktif. Bagaimana peran pemerintah dan juga kementerian ataupun BUMN atau swasta gitu ya mendukung atlet-atlet kita ini yang berprestasi dan mengharumkan nama bangsa
mengarungi hari tuanya gitu, hari-hari yang sudah tidak produktif lagi. Jadi kalau saya sih inginnya ya kasih masukan gitu ya, bonusnya itu mungkin tidak hanya dalam berbentuk uang gitu, tapi misalkan proteksi gitu ya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan gitu ya, yang memang bisa mereka gunakan gitu, bisa mereka pakai untuk jangka panjang. Lalu kayak dana pensiun misalkan seperti itu, atau mungkin dalam bentuk aset seperti rumah gitu ya, atau kendaraan dan lain sebagainya. Jadi bisa bervariasi, karena kalau dari ajang multi event tahunan seperti ini kadang-kadang memang selalu bentuk insentifnya berupa uang gitu ya. Tidak mainnya amount besar gitu. Bukan itu tidak bagus, tapi kadang-kadang tidak semua orang bisa mengelolanya dengan baik. Setuju, gitu ya. sepakat. Jadi kalau dikasih langsung bentuknya jasa atau barang yang memang tepat guna gitu ya, mungkin akan lebih bermanfaat buat si sang atlet ketika nanti dia sudah tidak produktif lagi ke depannya gitu. Oke, kalau kita bicara berkaitan dengan sosok yang punya visi besar dan juga punya andil besar di sini, yaitu Erick Thohir begitu ya, dan juga Menpora untuk mengkonversi prestasi level ASEAN ini menjadi tradisi emas di Olimpiade, mungkin lebih jauh lagi di Los Angeles 2028 nanti. Kira-kira seberapa jauh dan kira-kira apa saja yang bisa dilakukan sih oleh sosok Erick Thohir ini untuk mendukung para atlet? Ya, kalau Pak Erick kan sebenarnya sejak beliau ditunjuk ya sebagai Menpora, kita tahu dengan jejaring dan reputasinya tentu kita berharap memang ada prestasi lebih, bukan cuma di cabang tertentu seperti sepak bola, bulu tangkis, tapi kita pengennya adalah cabang-cabang lain yang memang cabang Olimpiade. Benar. Makanya ketika panjat tebing kemudian juga angkat besi di Paris itu mendapatkan emas, itu kan masyarakat juga sebenarnya terutama dari generasi muda pastinya mereka mendapatkan inspirasi kan, oh ternyata ini bisa berprestasi dan mengharumkan nama bangsa gitu. Apalagi kalau kita ingat lifter kita waktu itu Rizky Juniansah juga kemarin memecahkan rekor dunia di SEA Games gitu. Jadi menurut saya udah overpower levelnya, dia udah bukan di SEA Games lagi gitu ya. Tapi memang Rizky turun dengan status juga udah menjadi seorang letkol gitu. Itu juga menurut saya salah satu kepastian juga ya, ketika dia menjadi letkol artinya dia menjadi prajurit TNI yang bisa juga menjadi sandaran hidupnya mungkin Bang Ai ya. Maksudnya setelah dia selesai mungkin dia aktif di kemiliteran. Walaupun nanti urusannya juga pasti urusan angkat besi juga gitu ya. Tapi poin saya Pak Erick harusnya saya rasa beliau sudah paham ya apa yang harus dilakukan ke depan. Tapi memang yang paling penting menurut saya dukungan dari semuanya tadi yang saya sampaikan di awal. Karena tentu kita tidak bisa berharap misalkan panahan hanya Pak Arsyad saja yang keluar uang, atau misalkan Pak Anin dengan grup Bakri misalkan hanya keluar uang untuk masalah akuatik gitu. Apalagi akuatik itu kan juga saya tadi sempat mention ya, bahwa itu atletnya juga sekolahnya di luar negeri, di Australia, di Amerika, dan itu kan mereka juga harus dibiayain sekolahnya, hidupnya, karena mereka tadi yang Dina sempat cerita ya, hidupnya mereka kan untuk itu, untuk berlatih, turnamen, bangun, berlatihan, olahraga, tidur, bangun, udah seperti gitu. Itu, jadi mereka kan perlu garansi ya, garansi dan support yang memang tidak sedikit ya. Karena kalau kita berharap wah APBN-nya harus susah, itu pasti nanti minta Pak Purbaya lagi. Masalah uang lagi. Ini kan nggak terukur ya. Maksudnya kebanggaan itu kan nggak terukur. Tapi nanti kalau udah berprestasi satu kayak kemarin kan semua orang baru ngeklaim gitu kan, atau semua orang tiba-tiba ngasih bonus dan seterusnya gitu. Benar. Nah itu pertanyaan saya tadi kan Bang Iqbal menyebutkan bahwa banyak atlet-atlet ini yang memang harus latihan sampai ke luar negeri apa segala macam. Ini kan sebenarnya upaya untuk optimal. Tapi sebenarnya kenapa sih harus ke luar negeri, Bang Iqbal? Apakah kita belum siap secara coach atau secara infrastruktur? Apa yang bisa disupport oleh pemerintah supaya Indonesia juga menjadi negara yang siap untuk mempersiapkan para atlet ini? Sebenarnya paling simpel adalah turnamen ya. Karena misalkan contoh untuk tenis aja, Janice Chen kemarin ketika menang di US, tiba-tiba dia bilang ya nggak ada dukungan pemerintah. Ya nggak bisa disalahkan juga gitu. Karena tenis juga olahraga mahal ya, maksudnya raketnya mahal, outfitnya mahal. Benar. Kemudian juga harus ikut turnamen, belum bayar pelatih, fisioterapi dan seterusnya gitu. Jadi ketika udah sukses pun di Indonesia, dilihat di Indonesia nggak ada turnamen ya. Sekarang turnamen tenis di Indonesia apakah ada? Nggak juga. Makanya mendingan jadi influencer kan. Iya. Influencer. Kalau turnamen tenis di Indonesia, mohon maaf ya, turnamen tenis bapak-bapak semua, 45 tahun ke atas yang main kan, bos-bos semua yang main gitu loh. Jadi atlet ini juga mereka akhirnya harus hidup di ekosistem di luar gitu, termasuk renang.
Kenapa harus di Amerika? Kenapa harus di Australia? Karena mereka ada kompetisinya. Bergengsi. Antar kampus, antar klub. Ya kalau nggak sering kompetisi kan nggak pernah terasa. Gitu. Di sana kompetisinya sehat, dinamis, gitu ya. Dan ya itu tadi profitable pasti buat atletnya juga. Betul. Mungkin kalau dari Mas Ai ada lagi kah data yang mau disampaikan berkaitan dengan SEA Games ini? Ya, jadi memang kalau tadi menyambung pernyataannya Iqbal ya. Jadi memang pembinaan itu sebaiknya memang jangka panjang gitu ya. Jadi tidak hanya one time event aja gitu ya. Memang di SEA Games ini kita dikatakan berhasil lah mencapai target, tapi di tahun depan ada sasaran yang lebih besar sebenarnya Asian Games itu yang sebenarnya itu jadi tolak ukur gitu ya. Apakah hasil yang kita dapat saat ini memang murni karena memang pembinaan yang baik atau memang karena ya orang tadi mengurangi powernya aja gitu ya untuk di tahun depan ada event yang lebih besar gitu. Biasanya memang SEA Games itu dalam beberapa pertemuan terakhir itu memang sekarang sudah level-levelnya atlet-atlet yang lebih muda, lebih junior gitu. Karena memang jadi sasaran antara untuk pembinaan gitu ya. Tapi untuk pembuktian memang nanti di Asian Games dan di Olimpiade bagaimana atlet kita dinilai lebih siap nggak gitu ya. Nah, itu mungkin kalau dari sisi pembinaannya. Kalau dari sisi tadi ya insentifnya ya memang kalau bisa ke depan gitu ya di Asian Games dan Olimpiade dan berikutnya ya itu tadi. Bagaimana insentifnya tidak hanya berupa uang, tapi juga berupa hal yang sifatnya bermanfaat untuk pribadi dia dan keluarganya. Gitu. Berkelanjutan. Karena mereka biasanya atlet itu sulit untuk ya tadi ya mendapatkan pekerjaan karena mereka fokus di berlatih gitu. Berlatih ketika sudah pensiun usianya sudah tua. Untuk mencari pekerjaan susah gitu ya. Untuk mengasah skill lain juga cukup menantang. Sudah menantang gitu. Jadi mungkin itu juga bisa jadi insight yang menarik. Misalkan dapat jaminan profesi di ASN gitu ya atau di TNI atau Polri dan lain sebagainya sehingga atletnya pun berlatih dan bertanding pun tenang gitu. Oke, baik. Memang kalau kita bisa katakan mencapai target 80 emas dan mengunci posisi runner up adalah prestasi yang patut diapresiasi. Kan ini membuktikan bahwa Indonesia masih menjadi macan di Asia Tenggara, tapi harus diingat bahwa puas di SEA Games sama saja dengan jago kandang ya. Tadi kita sudah bahas ujian sesungguhnya adalah pada saat bendera merah putih bisa berkibar nanti di Aichi Nagoya 2026 dan juga Los Angeles 2028. Ini adalah mimpi besarnya. Jadikan 80 emas kali ini sebagai batu loncatan kerja keras yang sebenarnya baru saja dimulai. Terima kasih Mas Ai, terima kasih Bang Iqbal sudah berbagi perspektif bersama kami di Editors View kali ini.